Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, bertemu lagi dengan Bu Muslimah. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup. Perhatikan anak-anak, di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang biasa kita temui. Tetapi, apakah kalian tahu sebagian hal-hal yang kita temui itu disebut makhluk hidup dan sebagian yang lain disebut makhluk tidak hidup. Marilah kita pelajari mengenai makhluk hidup ini lebih lanjut. Perhatikan ya. Oke, sekarang Bu Guru mempunyai beberapa gambar hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang pertama, gajah. Kalian pernah lihat gajah kan? Di kebun binatang ada gajah. Nah, gajah ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup ya. Kalau makhluk hidup, marilah kita beri tanda centang. Tapi kalau makhluk tidak hidup, diberi tanda silang. Nah, gajah ini makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya, gajah ini termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, ya, kursi. Kursi ini biasa kita temui di rumah kita. Nah, sekarang ibu tanya, kursi ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya, kursi termasuk makhluk tidak hidup. Contoh selanjutnya, tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan dan tanaman ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Ya, termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, batu. Batu ini biasa kita temui di sekitar rumah ya. Sekarang guru tanya, batu ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Ya, makhluk tidak hidup. Selanjutnya, nah, ada gambar cicak. Cicak ini hewan yang biasa menempel di dinding rumah kita. Cicak ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Betul sekali, cicak termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, manusia. Wah, ganteng, sama seperti kakaknya siapa, ayo. Nah, manusia ini kita juga termasuk ke dalam manusia. Kita itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Betul sekali, manusia termasuk makhluk hidup. Contoh selanjutnya, ember. Nah, yang biasa digunakan ibu-ibu kalian mencuci pakaian. Ember ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Ya, ember termasuk makhluk tidak hidup. Selanjutnya, ada gambar burung yang biasa terbang di langit. Burung ini termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup? Betul sekali, burung termasuk makhluk hidup, maaf. Nah, burung termasuk makhluk hidup. Kemudian, kok ada banyak sekali ya Bu yang makhluk hidup, yang makhluk tidak hidup? Bagaimana cara kita membedakannya? Kalau benda ini termasuk makhluk hidup, bagaimana? Kalau makhluk tidak hidup, bagaimana? Nah, mudah sekali. Untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, perlu kita perhatikan apakah makhluk tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak. Karena makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup berarti termasuk makhluk tidak hidup. Mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup lebih lanjut.
Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Nah, jika makhluk tersebut bisa bergerak, maka termasuk makhluk hidup. Kalau tidak bisa bergerak, berarti makhluk tidak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Kalau makhluk tersebut bernafas, maka termasuk makhluk hidup. Kalau tidak bernafas, berarti bukan makhluk hidup, berarti makhluk tidak hidup. Ciri-ciri yang ketiga adalah tumbuh. Kalau makhluk tersebut bisa tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar, maka makhluk tersebut disebut makhluk hidup. Tapi kalau tidak bisa tumbuh, berarti makhluk tidak hidup. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat, berkembang. Kalau makhluk tersebut tidak bisa berkembang dari satu menjadi banyak, maka makhluk tersebut disebut makhluk tidak hidup. Kalau bisa berkembang berarti makhluk hidup, kalau tidak bisa berkembang berarti makhluk tidak hidup. Ciri-ciri yang kelima, memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kalau ada makhluk yang tidak memerlukan makanan, berarti bukan makhluk hidup. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam, peka terhadap perangsang. Nah, kalau makhluk tersebut tidak peka terhadap perangsang, maksudnya apa peka terhadap perangsang? Peka terhadap perangsang adalah memiliki atau memberikan respon, memberikan tanggapan ketika ada suatu rangsangan. Contoh, manusia ketika dicolek dari belakang maka otomatis akan menoleh. Kemudian tumbuhan putri malu yang biasa ada di semak-semak itu akan menutup jika kalian sentuh. Itu yang dimaksud peka terhadap rangsang. Kalau makhluk tersebut peka terhadap rangsang, berarti termasuk makhluk hidup. Kalau tidak peka, berarti makhluk tidak hidup. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu dari masing-masing ciri-ciri makhluk hidup ini. Perhatikan ya. Oke, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Jika tidak dapat bergerak, berarti bukan makhluk hidup atau disebut makhluk tidak hidup. Nah, sini Bu Guru sudah punya contoh. Yang pertama, ada gambar keledai. Nah, keledai ini bisa bergerak atau tidak? Bisa. Keledai bisa bergerak, dia bisa berjalan, bisa melompat, bisa berlari, bisa menggerakkan ekornya, bisa menggerakkan seluruh badannya. Nah, berarti keledai bisa bergerak. Makanya keledai termasuk dari makhluk hidup. Contoh yang kedua, ikan. Nah, kalau tadi keledai bisa menggerakkan seluruh badannya, Bu, ikan bisa tidak? Bisa. Ikan bisa bergerak, tetapi dengan cara yang lain. Kalau keledai bisa berlari, ikan bisa berenang. Ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Dia bisa menggerakkan badannya untuk berenang di air. Selanjutnya, manusia. Nah, manusia juga bisa bergerak. Coba kalian gerakkan seluruh badan kalian, bisa tidak? Bisa. Berarti manusia termasuk makhluk hidup. Selanjutnya ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Nah, bernafas ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Tahukah kalian, semua makhluk hidup itu pasti bernafas.
Perhatikan di sini Bu Guru sudah punya contoh yaitu gambar cicak. Cicak ini bisa bernafas. Loh, kok aku tidak lihat Bu kalau cicak bisa bernafas? Coba buktikan. Coba taruh cicak di dalam toples yang rapat. Tutup toples tersebut sehingga udara tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, lama-kelamaan cicak tersebut akan mati. Itu tandanya cicak bernafas. Nah, contoh lagi manusia. Kita sebagai manusia juga perlu bernafas. Coba sekarang kalian pegang hidung kalian. Kalian tekan sehingga kalian tidak bisa bernafas, tidak bisa menghirup udara. Maka lama-kelamaan kita akan merasa sesak. Dan jika itu berlangsung lama, maka bisa menimbulkan kematian. Kalau kita tidak bisa bernafas, maka kita bisa meninggal. Itu bukti bahwa makhluk hidup itu pasti bernafas. Kalau tidak bernafas akan meninggal. Selanjutnya beralih ke ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Nah, tumbuh ini yang dimaksud adalah perubahan dari kecil menjadi tinggi dan besar. Nah, di sini Bu Guru sudah punya contoh gambar manusia. Mulai dari bayi yang belum bisa apa-apa, hanya bisa terbaring di kasur. Setelah itu dia akan tumbuh menjadi bayi yang sudah bisa merangkak. Setelah itu dia tumbuh lagi menjadi anak-anak yang sudah bisa berjalan. Kemudian tumbuh lagi menjadi anak yang lebih besar. Lama-kelamaan tumbuh menjadi orang dewasa seperti ayah dan ibu kalian. Nah, berarti perubahan dari bayi menjadi dewasa ini disebut tumbuh. Perubahannya di mana? Perhatikan semua anggota badannya. Mulai dari tangan yang awalnya kecil ketika bayi, maka akan menjadi besar dan panjang ketika dewasa. Kemudian lihat kakinya yang awalnya pendek kecil berubah menjadi besar dan panjang. Perhatikan pula tubuhnya yang awalnya hanya kecil berubah menjadi tinggi. Perhatikan tinggi dari fase-fase manusia ini, mulai bayi sampai dewasa. Dia akan berubah menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang disebut tumbuh. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Pada tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Yang awalnya dari biji, dia tumbuh mempunyai akar, kemudian tumbuh mempunyai daun, dan tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Berarti ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh. Beralih ke ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang. Nah, semua makhluk hidup itu pasti berkembang. Loh, berkembang itu apa, Bu? Berkembang itu perubahan dari satu menjadi banyak. Yang awalnya satu berkembang menjadi banyak. Nah, perhatikan di sini Bu Guru punya contoh ayam. Nah, induk ayam itu berkembang menjadi banyak. Kok banyak, Bu? Iya, ditambah dengan anak-anak ayam yang sudah ditelurkan oleh ayam. Nah, induk ayam yang awalnya satu ketika sudah bertelur dan telurnya menetas menjadi anaknya ayam, berubah menjadi banyak. Perhatikan, coba hitung anak ayam yang ada di dalam foto ada berapa? Ada 5. Nah, berarti induk ayam yang awalnya hanya satu sekarang berkembang menjadi 6, ditambah 5 anak ayam yang sudah menetas. Nah, perhatikan anak-anak, ayam ini berkembang biak dengan cara
bertelur. Nah, apakah semua makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur, Bu? Tidak. Perhatikan contoh selanjutnya. Manusia. Nah, kita sebagai manusia juga pasti berkembang. Nah, perkembangan manusia itu beda dengan telur. Kalau ayam dengan cara bertelur, maka manusia berkembang dengan cara melahirkan. Apakah ada makhluk hidup lain yang bertelur juga, Bu? Ada. Contoh cicak. Cicak itu bertelur. Apakah kalian pernah menemukan telur cicak di rumah kalian? Nah, walaupun kalian belum pernah menemukan, tapi cicak itu cara berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang dengan cara melahirkan, apakah hanya manusia? Tidak. Ada makhluk lain yang cara berkembang biaknya juga dengan cara melahirkan. Contoh seperti kucing, kambing, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, beralih ke ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah memerlukan makanan. Semua makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Semuanya memerlukan makanan, walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Di sini Bu Guru sudah punya gambar apa itu? Gambar kuda. Nah, kuda memerlukan makanan. Makanan kuda apa? Ayo, rumput. Nah, itu tandanya kuda termasuk ke dalam makhluk hidup. Kalau makhluk hidup tidak makan terus bagaimana, Bu? Dia bisa mati. Kalau makhluk hidup tidak makan, maka dia bisa mati, karena semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Beralih ke ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang itu maksudnya apa? Yaitu mempunyai atau memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Coba perhatikan, di sini Bu Guru sudah punya gambar tumbuhan. Tumbuhan ini sering kalian temukan di semak-semak. Namanya putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini jika mendapat rangsangan berupa sentuhan, jika kalian sentuh, maka dia akan memberikan tanggapan berupa menutupkan semua daunnya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa tanaman putri malu dapat peka terhadap rangsang. Rangsangannya apa? Yaitu sentuhan kita. Terus tanggapannya apa? Pekanya contohnya apa? Dia langsung menutupkan daunnya. Contoh yang kedua, di samping ini hewan apa? Itu adalah hewan landak. Nah, hewan landak ini juga peka terhadap rangsang. Contohnya, hewan landak ini kalau dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan yang terancam, ada mangsa atau ada musuh misalnya, maka dia akan menggulungkan badannya sehingga berbentuk menjadi bola-bola duri. Nah, dia akan berbentuk bulat, kemudian semua durinya akan berdiri. Nah, itu adalah contoh bahwa landak itu peka terhadap rangsang. Rangsangannya apa? Rangsangannya adalah gangguan dari musuh atau predator, pemangsanya. Terus tanggapannya apa? Tanggapannya dia langsung menggulungkan badannya sehingga berbentuk bulat dan mendirikan semua duri-durinya. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Nah,
kalian sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Coba sekarang kita belajar bersama menilai apakah contoh-contoh hewan yang akan Bu Guru siapkan nanti termasuk ciri-ciri, termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak. Nah, di sini Bu Guru sudah punya gambar cicak dan batu. Nah, sekarang kita akan teliti, akan kita amati apakah kedua makhluk ini termasuk ke dalam makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Nah, perhatikan ke dalam kotak yang berwarna biru. Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Coba sekarang, cicak itu bisa bergerak atau tidak? Kalau bisa bergerak, kita beri tanda centang pada kotak yang berwarna kuning di bawah gambar cicak. Ya, betul, cicak bisa bergerak. Kemudian batu. Batu bisa bergerak atau tidak? Kalau bisa bergerak, kita beri tanda centang. Kalau tidak bisa, kita beri tanda silang. Betul sekali, batu tidak bisa bergerak. Kemudian bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Cicak bernafas atau tidak? Bernafas, cicak bernafas. Kemudian batu bisa bernafas atau tidak? Tidak, batu tidak bisa bernafas. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, tumbuh. Cicak bisa tumbuh tidak? Kalian pernah lihat cicak kecil? Nah, cicak kecil itu lama-kelamaan akan tumbuh menjadi cicak yang besar. Berarti cicak bisa tumbuh atau tidak? Bisa, cicak bisa tumbuh. Kalau batu bisa tumbuh tidak? Tidak. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, berkembang. Nah, sekarang perhatikan, cicak bisa berkembang tidak? Dia bisa bertelur atau melahirkan? Bisa tidak? Bisa. Cicak bisa berkembang dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya batu. Batu bisa berkembang atau tidak? Tidak, batu tidak bisa berkembang. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu memerlukan makanan. Perhatikan cicak. Cicak memerlukan makanan tidak? Apakah kalian pernah melihat cicak makan? Iya. Cicak itu memerlukan makanan. Makanannya apa? Berupa serangga-serangga yang lewat di depannya. Biasanya kita lihat cicak itu memakannya nyamuk. Dia akan menangkap nyamuk yang lewat di dalamnya. Berarti cicak memerlukan makanan. Selanjutnya batu. Batu memerlukan makanan atau tidak? Tidak, batu tidak memerlukan makanan. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keenam atau yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Perhatikan cicak. Cicak itu peka terhadap rangsang tidak? Peka. Kalian pernah lihat ada ekor cicak terpotong atau terpisah dari tubuhnya? Pasti pernah. Cicak itu akan memisahkan ekornya jika dia dalam keadaan terancam atau dalam keadaan berbahaya. Dia akan melepaskan ekornya dan menyelamatkan diri. Nah, itu berarti tanda bahwa cicak itu peka terhadap bahwa cicak itu termasuk makhluk hidup dan batu makhluk tidak hidup. Sekian dari Bu Guru pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.